Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Zari dengan NIM D1A022011. Saya dari kelas B angkatan 22. Kemudian saya dari kelompok 22B, rancangan penelitian, praktikum rancangan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji beda nyata praktikum acara 2. Di sini adapun tujuan saya melakukan tersebut karena saya post test sebanyak 5 sampai 6 kali. Nah, uji beda nyata yang pertama adalah sebentar. Tujuan dilakukan uji beda nyata adalah untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasangan perlakuan. Dengan kata lain, uji beda nyata adalah suatu prosedur untuk menguji perbedaan pasangan-pasangan perlakuan. Nah, analisis ini dilakukan jika hasil ANAVA itu menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan, baik perlakuan berbentuk kuantitatif atau perlakuan berbentuk kualitatif. Nah, kemudian ada prosedur beda nyata. Nah, prosedur beda nyata itu yang pertama ada uji beda nyata terkecil BNT. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan. Biasanya nilai selisih pasangan perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan disajikan dalam bentuk tabel seperti contohnya yang berada di petunjuk praktikum. Nah, kemudian yang kedua itu hitung nilai bedanya BNT, beda nyata terkecil dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu jika ulangan setiap perlakuan sama atau equal, BNT alfa sama dengan T alfa titik koma DB galat tutup kurung dikali akar 2 kali KT galat per R. R itu jumlah ulangan. Kemudian jika perlakuan itu berbeda atau unequal, ada BNT alfa, kemudian T alfa titik koma DB galat kali akar KT galat dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2. R itu jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan. Nah, rumus tersebut terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh tanda operator kali atau X. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel T, sedangkan bagian belakang itu merupakan rumus salah baku standar error, di mana nilai KT galat dilihat pada tabel ANAVA. Nah, kemudian yang tahap nomor 3 itu nilai BNT ini dihitung dua kali, yaitu untuk alfa 0,05 dan alfa 0,01, sehingga ada dua nilai yaitu BNT 0,05 dan BNT 0,01. Nah, dua nilai BNT tersebut digunakan untuk menguji perbedaan seluruh pasangan perlakuan. Nah, kemudian yang tahapan dari langkah-langkah pengujian BNT adalah uji nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas. Langkah A dengan cara sebagai berikut. Nah, jika nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan itu BNT kurang dari BNT 0,05, artinya tidak berbeda nyata. Namun apabila nilai perbedaan atau rata-rata sepasang perlakuan itu lebih dari 0,05 tapi kurang dari 0,01, itu artinya berbeda nyata. Nah, kemudian yang ketiga itu nilai perbedaan rata-rata atau sepasang perlakuan itu lebih dari 0,01, itu berbeda sangat nyata, otomatis itu lebih dari BNT 0,05. Nah, untuk contohnya itu nilai rata-rata itu biasanya sudah terdapat dalam tabel T. Kemudian kita bandingkan dengan BNT 0,05. Jika itu lebih, berarti itu berbeda nyata. Jika itu lebih dari 0,01 itu berbeda sangat nyata. Namun apabila kurang dari 0,05 itu tidak berbeda nyata. Nah, yang kemudian ada uji beda nyata jujur. Nah, langkah-langkah itu yang pertama hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan. Nah, kemudian yang kedua hitung nilai BNJ dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya hampir sama dengan yang beda nyata, uji beda nyata BNT uji beda nyata terkecil atau BNT itu sama dengan hampir sama dengan rumusnya uji beda
nyata, jujur. Nah, yang pertama itu ada hitung perbedaan antara selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemudian pasangan perlakuan. Kemudian uji hitung nilai BNJ dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, yang rumusnya yang tadi. Namun ada perbedaan di mana BNJ alfa sama dengan Q dalam kurung P titik koma dB galat titik koma alfa kali X akar KT galat per R. Nah, R itu jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan, sedangkan P itu jumlah perlakuannya ada berapa. Nah, kemudian jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, BNJ alfa sama dengan Q dalam kurung P titik koma dB galat alfa kali akar setengah KT galat dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2 tutup kurung. Rumus tersebut terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh tanda operator kali X. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel Q, sedangkan bagian belakang merupakan rumus salah baku atau standar error. Nah, kemudian nilai BNJ ini dihitung dua kali, yaitu untuk 0,05 dan 0,01, kurang lebih sama dengan beda nyata terkecil. Uji beda nyata terkecil. Nah, kemudian ada yang kelanjutannya yaitu uji nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas. Nah, langkah A dengan cara sebagai berikut. Kurang lebih untuk mencari kesimpulan itu sama seperti yang tadi, yaitu jika uji rata-ratanya nilai rata-rata perlakuan itu lebih dari 0,05 itu beda nyata, kurang dari 0,5 itu tidak beda nyata, lebih dari 0,01 itu beda sangat nyata atau bintang 2. Nah, kemudian ada uji Duncan-New Multiple Range Test atau DMRT. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama dengan uji beda nyata terkecil dan uji beda nyata jujur seperti di atas, seperti yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu hitung perbedaan selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan. Kemudian hitung nilai DMRT menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jika ulangan setiap perlakuan sama atau equal, berarti rumusnya seperti ini. D dalam kurung P titik koma A alfa sama dengan R dalam kurung dB galat titik koma P titik koma A tutup kurung kali akar KT galat per R. Jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, seperti yang equal, bagian depannya D dalam kurung P titik koma A alfa tutup kurung sama dengan R dalam kurung dB galat titik koma P titik koma A tutup kurung kali seakar setengah KT galat dalam kurung 1 per R1 1 per L2 tambah 1 per R2 gitu. R itu untuk jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan, sedangkan P itu jarak perlakuannya, teman-teman. Nah, rumus tersebut kan ada dua, kemudian dibandingkan seperti yang tadi, alfa itu 0,05, kemudian alfa 0,01. Kemudian untuk penjelasan tentang jarak perlakuan, misalnya ada 4 perlakuan yaitu A, B, C, D. Setelah diurutkan berdasarkan nilai rata perlakuan dari terbesar terkecil diperoleh peringkat, misal contohnya C, A, B, D, maka rincian jarak perlakuan sebagai berikut. C, A itu 2, A, B itu 2, B ke D itu 2. Kemudian C ke B itu 3, A ke D 3. Kemudian C ke D itu 4. Nah, nilai DMRT tersebut digunakan untuk menguji perbedaan seluruh pasangan perlakuan sesuai dengan jarak perlakuannya. Kemudian yang terakhir itu kemudian dibandingkan dengan tabel dari DP 0,05 dan D 0,01 seperti yang tadi. Kemudian untuk uji Dunet itu digunakan untuk membandingkan nilai tengah perlakuan dengan nilai perlakuan kontrol, tetapi tidak membandingkan antar nilai tengah perlakuan. Nah, langkah-langkah itu seperti yang sebelum-sebelumnya hampir sama. Hitung perbedaan dulu rata-rata perlakuan di luar kontrol dengan nilai rata-rata perlakuan yang sebagai kontrol. Nah, kemudian yang B itu hitung nilai Dunet. Nilai Dunet itu rumusnya kalau equal itu D alfa sama dengan T alfa Dunet P titik koma dB galat kali akar 2 kali KT galat per R. Kemudian jika perlakuan itu unequal, itu T Dunet P titik koma dB galat kali akar KT galat per R1 plus R2 A1 plus RC.
Nah, setelah itu akan muncul sebelumnya itu dihitung dua kali, yaitu dengan alfa 0,05 dan alfa 0,01. Nah, kemudian uji nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas langkah A dengan cara sebagai berikut. Nah, itu untuk caranya hampir sama seperti yang tadi, dengan bila kesimpulan rata-rata perlakuan itu lebih dari 0,05 itu berbeda sangat nyata, kurang dari 0,05 itu tidak berbeda nyata, ataupun lebih dari 0,5 dan lebih dari 0,01 itu berbeda sangat nyata. Nah, kurang lebih itu dari uji beda nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.